Ini yang saya mau tanyakan, Kok Bang jadi Ahmad, kamu gitu? ini pertanyaan saya santai. Iya, oke. Oke, Iya. santai-santai. Heeh. Oh, halo, gimana gimana? Oh iya, Bang Ardi mau masuk? Enggak, aku tanya aja gimana gimana. Ada Oh yang lanjut, kebetulan- lanjut Bang Ardi, lanjut. Enggak, apa ini bahas apa? Aku baru denger. Oh enggak, kan Bang Blender kepleset tuh ke bawah, licin komalnya kan? Iya. Terus gimana gimana? Iya, komalnya licin. Ya terus? Jadi ini baru buka percakapan baru lagi. Yang terakhir tadi di Armangnya bilang kenapa bukan perempuan yang turun. Oh iya, Oh iya, percakapan barunya apa? belum Esther, ada. Esther. Cuman Esther. tadi percakapan terakhir, apakah Tuhannya teman-teman Kristen itu adil? Kok yang turun itu laki-laki, karena bukan perempuan gitu loh Bang Ardi. Oh iya, kenapa tuh? Iya, Esther. Kenapa tuh bang? Kira-kira bang? Pak Robin ini kan juga Kristen juga kan? betul Bang Ardi, betul. Pak Robin Kristen juga. Gimana Pak Robin udah lemes menghadapi Bang Blender? Wah, saya mah nggak pernah lemas. Hadapin siapa? Oh gitu. Iya iya. iya. Ya, bagus lah kalau gitu. Ya kenapa bang? Kenapa? Kok yang turun tuh kok laki-laki kok nggak perempuan? Kenapa bang? Itu nggak masuk akal. Nggak masuk dijawab pikiran tadi. saya. Sudah dijawab tadi Esther. Apa? Jawabannya apa? Blender Bang Blender deh. Jawab. Enggak, jawabannya apa? Jawaban apa? Iya, jawabannya kenapa kok Tuhannya Kristen turunnya kok laki-laki nggak perempuan, kenapa? Ada yang bisa jawab itu mereka. Halo, abangku. Gultom, di mute dulu deh. Ya, di mute dulu. Nah, saya mikirnya gitu juga, Bang Mamat. Iya kan? Saya mikirnya gini loh. Kok yang turun jenis kelamin laki-laki, iya kan? Kenapa bukan jenis kelamin perempuan yang turun gitu loh? Biar adil, harusnya perempuan yang turun itu. Alasannya? Iya, kenapa? Ini pertanyaan, kenapa kok yang turun kok laki-laki, kok nggak perempuan? Kok nggak laki-laki dan perempuan? Kan adil kan? Nah, kenapa kok cuman laki-laki aja gitu? Kenapa, Bang? Kalau jawaban saya simpel itu. Ya simpel. Simpel apa sampel, Bang? Simpel. Oh, kirain sampel. Enggak. Beda. Ya gimana? Gimana jadi kesimpulannya, jawabannya apa? Kalau Bang jawaban- Ardi jadi 4 langsung teman Kristen di sini. Waduh. kalau jawabannya secara logika, Pokoknya kalau Bang Ardi speak up, keroyok saja. Keroyak saja, keroyak. Gimana, Bang? Bantu jawab ya. Bantu jawab, silakan, Bang. Iya. Jadi kenapa kok Yesus itu datangnya jadi laki-laki? Karena dia menggenapi hukum Taurat, menggenapi Enggak. nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Kalau menggenapi itu harus laki-laki. Iya, karena nubuatannya itu banyaknya nubuatannya di Perjanjian Lama itu Gimana? bahasanya dia laki-laki. Ngerujuknya Di mana itu bahasanya itu? laki-laki. Coba tunjukkan. Ya, di mana itu tertulis? Di Perjanjian Lama banyak tulisan dia atau yang berbicara tentang nubuatan Loh, iya. datangnya Mesias itu pakai gender laki-laki, Bang. Loh, itu kan secara linguistik bahasa. Saya nggak tahu linguistik bahasanya. Pertanyaan saya, di mana tertulis bahwasanya nubuatan di Perjanjian Lama itu harus yang menggenapi harus laki-laki, di mana tertulis?
Kalau yang seperti abang minta nggak ada bang. Nah, kalau soal abang bilang gendernya itu maskulin atau dan lain sebagainya, itu kan dari bahasa, itu udah bahasa kan itu kan. Saya nggak tanya Iya, linguistik bahasanya. Iya, saya nggak tanya linguistik bahasanya. Karena apa? Karena linguistik bahasa yang diterjemahkan oleh Kristen menyesuaikan kebutuhan orang Kristen. Jadi saya nggak tanya itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa nih? Kenapa Tuhan yang turun itu kok cuman laki-laki? Kenapa kok nggak laki-laki dan perempuan? Menurut saya laki-laki atau perempuan lebih ke Sama tidak saja. esensial, bukan tidak sama, tidak esensial. Loh, Tapi kalau berarti ditanya, berarti ini, nggak Bang, adil dong. Berarti Tuhanmu nggak adil dong. bukan. Kalau bicara soal keadilan, Yesus itu memperlakukan wanita lebih baik, bang. Oh, saya nggak tanya itu. Bukan itu bahasanya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun ke dunia itu kok sosoknya laki-laki, sehingga kalau saya merasa laki-laki nih, wah, saya ini sosok Tuhan karena Tuhan juga laki-laki. Tapi ketika ada perempuan yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya, kenapa lah laki-laki kok nggak perempuan? Nah ini Tuhan, kok nggak dua-duanya? Kalau gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Iya, pemahamannya nggak begitu, bang. Jadi Loh, kalau itu kan misalnya- menurut Anda, kan nggak bisa Anda mengurung pemahaman Anda dengan mengurung pemahaman orang sedunia dengan pemahaman Anda sendiri, nggak bisa kan? Oh, iya, maksudnya Nggak bisa, saya kan? mau bilang, ya silakan. Nah, sekarang saya Kalau tanya, abang mau sekarang saya percaya tanya. begitu, Ya, tapi kan itu Sekarang bukan saya yang ta- dipercayai dan dipahami oleh Kristen, begitu, bang. loh saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya kepercayaan Anda. Kalau kepercayaan Anda, iman Anda itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya nggak bahas iman. Pertanyaan saya, kenapa Tuhannya Kristen yang turun ke dunia ini, kenapa kok laki-laki saja, kok tidak laki-laki dan perempuan? Karena apa? Ketika saya ngomong laki-laki dan perempuan, maka saya mewakili seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia. Kenapa? Karena manusia hanya ada dua. Kalau nggak laki-laki, yang perempuan, yang satunya setengah matang. Nah itu nggak jelas. Kita nggak usah bahas yang setengah matang. Saya membahas yang matang-matang aja, matang perempuan sama matang laki-laki. Ini mewakili loh, Bang, seluruh dunia. Seluruh dunia mewakili ini. Pertanyaan saya, kenapa? Bang, Iya. bang. Maksudnya mewakili Gimana sih? apa itu? Maksudnya mewakili dunia perempuan Iya, maksudnya mewakili bagaimana? Kalau saya pahaminya, mewakili gender seluruh, Ini, Bang. mewakili gender seluruh dunia. Sekarang bener nggak bahwasanya gender di seluruh dunia? Gender di seluruh dunia. Dengerin dulu, dengerin dulu, Bang. poinnya. Saya langsung Dengerin bicara ke dulu. poinnya saja. Ya, Kenapa dengerin sampai dulu. laki-laki yang turun? Karena laki-laki ciptaan pertama, itu poinnya. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Perempuan diciptakan Saya nggak untuk- tanya. Saya nggak Oke. tanya karena Jadi karena kalau laki-laki memang- ciptaan pertama, perempuan ciptaan kedua. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini nggak ada sangkut pautnya sama ciptaan pertama? Saya nggak bahas itu. Jadi jangan Oke. dilarikan ke sesuatu yang memang nggak ada esensialnya ke situ. Coba, Oke, kenapa esensial Tuhan yang turun ke bumi? Dengerin dulu, Bang, dengerin dulu. Kenapa Tuhan Dia yang nggak turun esensi, ke Bang. bumi? Tenang aja. Aduh, dengerin dulu lah, gantian lah ngomongnya. Jangan ditimpa-timpa Iya, lah, Bang. gantian. Ya udah, Abang diem dulu. Oke. Oke ya. Jangan ditimpa-timpa dulu, santai-santai, tenang ya. Kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini kok gendernya laki-laki saja? Sedangkan umat perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Apa? Ya pengenlah kita juga punya Tuhan perempuan, biar adil lah. Salah nggak kalau ada perempuan ngomong gitu? Nggak salah. Kenapa? Karena gender manusia hanya ada dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Kalau memang Tuhan Anda adil, kenapa gendernya hanya laki-laki saja? Itu pertanyaan saya. Jangan lari ke Adam. Nggak ada urusannya sama Adam ini. Saya konsep Saya keadilan jawab. Allah ini ya, Bang ya. Boleh jadi bicara soal konsep keadilan Allah ya, Bang. Simple itu jawabannya. Aduh, Konsep keadilan Allah kan ya. Yang mau ngomong siapa ini coba? Ajen. Yang mau ngomong siapa? Satu aja, satu aja.
Kristennya satu aja yang mau ngomong, jangan dua. Coba satu, yang mana? Satu. Oke, saya yang jawab. Boleh saya dulu. Oke, Robin, Nah, Pak tuh Robin. kan, nah, tuh kan, rebutan kan mereka berdua. Robin offside, Robin will noten.
kesimpulannya Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Gimana? Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Ya pernah dilepaskan Nah, semua. ya sudah, mantap. Sudah. Sudah. Bisa juga Ya, dilepas. ya, mantap. Oke, Bang Senedik sepakat nggak dengan pernyataan Bang Robin bahwasanya Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Nggak sepakat bang. Nggak sepakat? Waduh, bertengkar Iya. mereka berdua. Bertengkar mereka berdua. Bentar. Nah tuh, ayo coba. Berarti Itu masalah Bang pengetahuan aja. berarti Bang Robin lebih tahu daripada Bang Senedik. Jelas. Hah? Oh jelas. Orang saya menyembah yang Maha Esa, di kami juga ada yang saya lebih tahu. Makanya ini saya Oke. dosennya, pakar-pakarnya, ulama, kiai, saya dosennya ini. Makanya itu banyak saya tuh bro. Iya. Berarti kesimpulannya Tuhannya Bang Robin berbeda dengan Tuhannya Bang Senedik, betul? Iya benar beda. Beda. Oh beda. Kalau Tuhannya Bang Robin siapa namanya? Dengan Tuhanmu juga yang Maha Esa. Oh bukan Yesus. Bukan. Oh Bukan. Manusia, termasuk juga kamu dia tak bisa ukur Tuhan saya. iya. Berarti intinya kesimpulannya Tuhannya Bang Robin bukan Yesus ya? Biar kamu tahu gitu ya. Tapi saya Iya. Kristen. Bukan bang, nggak sama. Tapi Kristen yang menyembah yang Maha Esa. Ya. Kristen yang menyembah. Oh ya bagus. Berarti Tuhannya Bang Robin Kristen yang Maha Esa yang dulunya tidak Esa gitu ya? Enggak. Loh, Dulunya tetap Esa. dulunya Tapi tetap kemudian Esa. Melepaskan Siapa? menanggalkan keilahiannya. Siapa yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa itu Bang namanya? Roh Kudus. Oh bukan Yesus. Bukan. Oh bukan Allah Bapa. Manusia bukan. Hah? Bukan manusia. Bukan manusia. Wah bagus ini. Kalau Bang Senedik Tuhannya manusia bukan? Makanya Tuhan saya bukan Allah. Iya ya udah nggak Tuhan apa-apa saya- Tuhan. Ya. Ya gimana Itu gimana? Allah itu pakai nama. Itu ya. Ya udah Bang Robin. Yang Maha Esa. Saya Ya, berala ya udah. Pancasila. Tuhan saya ala Pancasila. Oh iya bagus. Ya udah Bang Robin diem dulu ya sekarang ya. Oke silakan. Ya Lanjut. silakan Bang Senedik. Ya, jadi saya kan nggak sepakat sama Bang Robin. Kalau Allah saya, Berarti Bang Robin adalah bukan Kristen Allah ya? Kristen kalau saya. bagi saya tidak. Oh tuh bukan tuh. Ayo gimana Bang Robin? Gak apa-apa bagi dia itu kan haknya seseorang. Ah tuh. Ah iya. Ciptaan. Ya tuh. Saudara saya Boleh itu nggak? kan ahli ciptaan. Saya sama dengan saya. Ah tuh. Boleh nggak Bukan Bang dia Senedik kasih orang yang nggak Yang nyembah Maha Esa Yesus nanti dikatakan disebut Kristen? dengan saya. Ya. Hati-hati buat Kristen yang lain. Nah tuh hati-hati Bang Senedik tuh. Ya. Diingetin tuh. Yang kasih Kenapa? keputusan jangan pada menghakimi. Ya. Jangan menghakimi Nah, tuh. supaya kamu jangan dihakimin. Itu jelas. Tuh gimana Bang Senedik? Memang saya tidak menghakimi, saya mengutarakan Nah, pendapat ya saya. udah. Itu masalah hak. Pembicaraan dia seperti itu haknya boleh. Berarti Bang Robin itu menurut Bang Senedik Bang Robin itu Nah, pengetahuan saya lebih daripada iya yang lain. sabar Bang Robin, sabar ya. Bang Senedik, menurut Bang Senedik, pengetahuannya Bang Robin itu sesat atau tidak sesat? Kalau Dia nggak berani menjawab Abang itu, Robin dia tadi menghakimi. bilang bahwa Yesus pernah tidak jadi manusia, bagi saya itu sesat. Oh sesat berarti Bang Robin. Mantap, tepuk tangan dulu. Ya, Mantap. Berarti sesat ya Bang Robin, sesat tuh. Dengerin Bang Robin. Sesat Apa-apa berarti. dikatakan seperti itu. Ya. Nah itu. Saya bukan mengatakan bahwa tidak baik. Saya bukan ya. mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menjadi manusia. Ya, saya mengatakan saya tidak mempertuhankan manusia. Ya itu. Ah tuh, mantap. Nah Bisa. gitu. Kalau Bang Saya tidak Senedik, mempertuhankan. Bang Kenapa? Senedik dikatakan Bang Robin menuhankan manusia gimana Bang? Saya tidak kalau menuhankan saya manusia. juga tentu Saya saja tidak mau menuhankan keilahiannya. manusia, Bang. Nah ya oke. Jadi yang turun ke dunia tuh manusia apa Tuhan Bang? Kalau Yesus itu dari awalnya adalah Tuhan, Bang. Awalnya Tuhan terus menjadi bukan Tuhan gitu ya? Oh, enggak, tetap Tuhan dia. Oh tetap Tuhan. Berarti yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan ya? Iya, kemanusiaannya yang digantung, Bang, bukan Loh, Tuhan. iya kemanusiaan ini manusia ini Tuhan apa bukan? Abang harus tahu kalau Kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? kemanusiaannya yang digantung, yang mati Iya, kemanusiaannya. pertanyaan Tuhan kan nggak bisa saya. mati, Bang. Iya, pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan?
Kalau kemanusiaan kan unsur Ya. kemanusiaan yang ditambahkan. Iya, Jadi pertanyaan manusianya bisa saya, mati. pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap berstatus Tuhan. Oh, berarti Tuhan mati. Tidak. Bah, gimana pula ini? Dia sendiri yang bilang Bang. Tuhan. Sekarang Loh, saya tanya, yang berarti mati Tuhan mati ini, Bang. bukan? Bah, Loh, iya bukan. Yang mati ketuhanannya, Bang. Ketuhanannya. Kemanusiaannya. bukan Oke. ketuhanannya. Pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan ya manusia biasa, Bang. Berarti bukan Tuhan. Kalau manusia doang ya manusia, tapi dia Iya, sekaligus pertanyaan Tuhan. saya, ada dua natur, yang mati, ya oke. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu kan kemanusiaan Yesus, betul? Iya, betul. Nah, kemanusiaan Yesus ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya ya kemanusiaan aja, Bang. Iya, kemanusiaan ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Contoh saya, Yesus statusnya Ardiansah. tetap Tuhan. Oke, berarti kesimpulannya yang digantung di tiang kayu salib itu adalah Tuhan, betul? Kalau saya ngikutin logikanya Abang, saya mau katakan yang digantung di atas kayu salib itu Yesus adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan kan yang disalib kan? Ya, tapi ketuhanannya tidak mati karena saya percaya Tuhan tidak bisa mati gitu. Loh, yang mati di tiang kayu salib, sekarang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Dia kan tetap sebagai Tuhan. Oh, berarti sebagai Tuhan itu Yesus mati. Makanya saya ikutin logikanya Abang. Gimana lah ini, macet Bang. Kok macet? Logika Abang macet nih. Oke, saya ulang lagi ya. Yang mati, saya nggak tanya yang hidup, saya tanya yang mati. Yang mati di tiang kayu salib, kemanusiaan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Bukan Sebagai Tuhan. Tuhan. Hah? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berarti Tuhan mati? Enggak. Bah, Karena Tuhan tidak bisa mati. Makanya dia bangkit, Bang. Ya, makanya dia bangkit, dia nggak mati. kacau. Macet ini. Nggak macet, Nggak ada Bang. Bapak Lupu ini, gimana ini? Macet ini. Ini pertanyaan simpel. Anda barusan bilang bahwasanya Yesus sebagai Tuhan itu mati di tiang kayu salib, betul? Yesusnya Betul? mati di atas kayu salib, betul. Iya, Yesus yang mati di tiang kayu salib itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Sebagai Tuhan dia nggak bisa mati. Sebagai Bang. Tuhan. Loh, saya nggak tanya yang nggak mati, saya tanya yang mati di tiang kayu salib itu Yesus Yang sebagai mati Tuhan. kemanusiaannya. Ya, sabar. Kemanusiaan Yesus yang mati itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Ya makanya saya bilang, Abang sebelum ngomongin soal mati sama Loh, jangan ketawa Macet. dong. Saya coba jelasin. Macet. Loh, mau dijelasin nggak? Supaya Iya. ngerti logikanya kami gitu loh, Bang. Ya, Jangan silakan. langsung main diketawain. Silakan, Bang. Coba Ya, diprediksi silakan. bagaimana cara Bang pikir Ardi, kami, gitu kan ya. akun YouTube-nya Bang Zuma Hah? di sharing di sini. Makanya saya sengaja ini kosongin satu. Mana tahu Oke, beliau oke. request. Siap. Lanjut. Aku juga mau promo dulu ya, bahwasanya teman-teman Lanjut minta Bang tolong- Ardi, lanjut. minta tolong di subscribe akun YouTube saya. Caranya apa? Diklik foto saya ini, diklik. Terus kemudian di profil itu ada bio. Nah, di bio itu ada linknya tuh teman-teman. Di bio ada link saya, link YouTube saya. Silahkan di subscribe. Yang mau subscribe, yang nggak mau subscribe, saya nggak maksa, tetapi saya wajibkan. Gitu aja. Yuk, lanjut. Silakan Bang. Oke. Jadi dalam Tunggu, aku juga YouTube aku. Berseraak YouTube aku dibuat oten. Nggak bisa dijebol-jebol. Ya, dukung. Lanjut. Kenapa blender kau? Tadi. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, semua dirusin oten. Ya, kurang ajar kan tadi. Lanjut. Oke, makasih teman-teman yang udah subscribe dan jangan lupa ditonton ya. Oke, pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus yang mati, ingat yang mati ya, saya nggak tanya yang nggak mati.
kemanusiaan Yesus yang mati di tiang kayu salib itu statusnya sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap statusnya Tuhan. Tuhan. Oke, kita kunci di situ. Yang mati di tiang kayu salib adalah statusnya Tuhan Yesus, betul? Iya. Betul? Oke, berarti Tuhan mati. Iya. Enggak langsung. Enggak. Ya makanya, Bang, saya mau jelasin dulu, jangan ketawa. Izin Pak Genetik. Pemahaman kami gitu. Izin Pak Genetik, izin. Iya, monggo. Boleh. Monggo, Pak. Iya. Ikutin aja maunya, ikutin aja mau Ardiansa. Kalau mati Ya, silakan. mati aja. Silakan. Mati kenapa Pak Ardiansa? Ya. Mati Gimana? Tuhan itu kenapa? Oke. Tuhannya Anda mati. Kristen? Anda Kristen? Kristen. Ya, Oke. Protestan, Katolik, Protestan, Tritunggal atau Oneness? Tritunggal. Tritunggal. Berarti Tuhan Anda mati. Ya, mati. Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati, siapakah yang membangkitkan Tuhan yang sudah mati ini? Pak Ardiansa paham Aduh, arti mulai. Tuhan? Enggak, aku Mulai. nanya dulu. Pak Ardiansa Mulai. yang mendefinisikan Aduh. Tuhan. Pertanyaanku balik, Tuhan yang maksud Pak Ardiansa apa? Tuhan itu apa sih definisinya? Kan sesembahan toh? Tuhan itu sesembahan. Menurut Pak Ardiansa. Bukan, Kita- menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baca dulu. Ya silakan, saya sudah baca barusan. Tuhan itu yang dipuja, yang disembah. Tuh. Tuhan Kalau itu yang saya- dipuja dan disembah. Menurut Pak Ardiansa, kesimpulan Pak Ardiansa, Itu Tuhan bukan itu yang kesimpulan disembah. saya. Itu bukan kesimpulan saya. Kesimpulan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kan aku udah bilang, bukan menurut saya. Oke. Aku sekarang bertanya sama Buka Pak dulu, Ardiansa. buka. Jangan tanya terus, buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka. Buka dulu. Kamu aja yang buka, kamu yang menerangkan. Sudah saya terangkan. Ada nggak anggotamu yang bisa kau suruh membuka? Coba. Loh. Nanti Anda keluar percaya- aplikasi kalau membuka. Oh, berarti Anda nggak punya perangkat dua? Enggak. Ya kalau debat lain kali usahakan punya dua perangkat, Bang, ya. Miskin kali ya, miskin ya. Aduh. Saya punya nih, Bang, tuh. Miskin nggak ada hubungannya sama argumennya, benar. Miskin lah kalau mau Oke. diskusi ya pakai 2 handphone lah, jangan kayak Iya. gitu. Ah. Betul, Bang Blender. Ya, jadi kesimpulannya, ketika Tuhan Anda mati, Yesus itu kan Tuhan yang mati. Pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan Tuhan yang sudah mati itu? Jawab. Apanya? Kan Langsung saya aja tadi jawab. bilang sama Pak Ardiansa, definisi Ardiansa Tuhan itu yang Allahu disembah. Akbar. Kalau Astagfirullahaladzim. saya tanya dulu definisi Tuhan saya apa? Oke, definisi Tuhan TUHAN itu bahasa mana? Yang punya kuasa, Ya. yang Enggak, pertanyaan diikuti saya. dan yang kita sebagai kita ikuti perintah dan jauhi larangannya. Itulah Tuhan. Tuhan itu yang disembah bukan? Tuhan disembah, tetapi bukan disembah, itu selesai. yang utama. Selesai. Intinya kesimpulannya Tuhan disembah. Selesai. Betul? Ya kan? Yang disembah menurut Pak Ardiansa adalah yang menjadikan, yang memang Muter-muter. pencipta langit. Aku tanya, Pak Ardiansa, yang Tuhan itu, yang disembah itu, yang pencipta langit dan bumi enggak? Ya, kalau saya ya. Ya. Kalau kami, Bapa di sorga lah pencipta langit dan bumi. Oke, saya nggak tanya itu sekarang. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan, penguasa. Oke, Yesus yang diikuti. disembah. Yesus disembah nggak? Disembah. Disembah. Selesai. Berarti definisi kita sama. Pertanyaan saya sekarang, Jangan ketika paksakan definisi maumu kepada saya. Loh, sudah selesai, kita sama definisinya. Udah, saya setuju dengan definisi Frekuensimu Anda. belum nyampe. Duh. Belum nyampe frekuensimu. Yang aku bilang tadi, yang kami sembah saya- itu adalah Bapa yang di sorga. Kita tanya Yesus. Yesus Makanya itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Ya, nah itu disembah nggak Yesus itu? Yesus disembah nggak? Dengan kamu, dengan Ya, Yesus disembah nggak? Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus disembah nggak? Pertanyaan saya. Dengan kamu menyembah Allah, firman-Nya lah Yesus. Pertanyaan Lu ditanya itu Yesus ya. deh. Kamu ditanya Kamu itu. bertanya Tritunggal itu jadinya. Iya.
Pertanyaan simpel Bang Handi. Pertanyaan saya simpel. Yesus disembah atau tidak? A disembah, B tidak. A atau B? Yang disembah Bapa di surga. Yesus, saya tanya Yesus, saya nggak tanya Bapak. Pertanyaan Saya saya. tuhankan. Itu Tuhan saya. Ya, itu disembah nggak Yesus itu? Tuhan saya yang disembah Ya, Bapa di surga. saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus disembah atau tidak? A disembah, B tidak disembah. A atau B? Yesus itu Tuhan. A atau B? Apa A-nya? Apa B-nya? A disembah, B tidak disembah. A atau B? Jika Bapa disembah, Yesus juga tersembah. Oke, Apa sih? berarti Kamu itu ditanya loh, apakah Yesus disembah? Jawab dong. Susah amat sih. Ketawa karena sudah mulai bingung. Dia yang bingung, tertawalah dia. Kau yang bingung. Kau yang bingung juga ya. Nah, Kau lagi 10 klaim, ditanya. 10 Kau lagi klaim. ditanya, apakah Nggak Yesus boleh kau paksa disembah? orang kalau kau tanya, nggak boleh. Jawaban saya. Jadi Apakah Yesus disembah? Ya, A lanjut, disembah, Bang B tidak. Karena pertanyaan yang sederhana. Ya, Gitu betul. aja kok repot. Lanjut. lanjut Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Nggak apa Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Apakah Tuhan mati? Sudah saya jawab. Tuhan mati. Apalagi? Bukan itu yang ditanya. Nih, Nih, macet ini Bang Blender, macet Bang Blender, macet, maju. Macet macet otakmu. Macet otakmu lah, macet. Berapa orang klaim? Udah kok berapa orang, biasa aja. Kau yang macet, bingung kau kan? Bingung. Iya. Kalau Bingung. apa tanya dulu. Kalau udah Biar ku bingung, kau jawab Tanya lah apa aja B? apa yang mau kau jawab. Apa B? Apa Ya. B? Itu aja kau nggak bingung. Udah jawab. Yesus itu apakah A disembah, B tidak disembah? A atau B? Jawab. Kalau kau nggak bingung, jawab. Ah, ngerti nggak arti sembah itu apa? Aduh. Alah, udah bingung kau kan? Alah. Definisikan lu sembah. Definisikan sembah. Coba Udahlah, Kak Debi. udah nggak usah kemana-mana. Jawab aja. Yesus disembah nggak? Nah, simpel. Yesus disembah nggak? Arti sembah apa? Aduh, lah ini nggak bisa ini. Udah kamu mending diem, di mute, ganti Bang Zenedik aja. Udah di mute. Jangan layani orang mute, seperti ini. Udah, Kau mute. gila kau. Udah diem. Kau pulang ngatur-ngatur. Sakit Kalau kau. kamu nggak mau diam, saya turunin. Kau udah selesai. Udah selesai. Kau yang Kalau nggak Biasa aja, mau Bos. diem. Biasa aja. Ya udah diem. Kau nggak bisa jawab percuma. Nggak nyampe otakmu nggak nyampe percuma. Udah diem. Silakan Bang Zenedik. Ya. Ya Bang. Silakan Bang. Kalau Pak Senetik coba tanyain. Pak Senetik, Ya. Yesus itu disembah atau tidak? Yesus disembah Bang. Disembah. Pinter dia nih. Simpel. Oke, pertanyaan Kalau- selanjutnya. Bapak lagi. Pak Red. Lanjut Bang Andi. Ya, pertanyaan kedua. Yesus disembah. Apakah Bapak disembah? Pak Senetik? Iya. Apakah Roh Kudus disembah? Iya. Ya, ada berapa kesembahan? Setengah on. Satu. Macet. Macet. Setengah on. Ya gini loh, tadi kan kita sepakat bahwasanya Bang Zenedik menjawab yang mati di tiang kayu salib itu kemanusiaan Yesus. Padahal pertanyaan saya gini Bang Handi. Kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib yang mati itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Coba Bang Zenedik dijawab. Kan sudah Bang tadi. Dia tetap Tuhan Bang. Walaupun dia mati di atas kayu salib. Iya, oke gimana? Coba diulangi. Dia tetap Tuhan walaupun dia mati di atas kayu salib. Oke, berarti kesimpulannya Tuhan mati. Kalau menurut pemahaman Bapak, saya bilang mati. Loh, pemahaman Anda. Kalau pemahaman saya, Allah nggak bisa mati Bang. Loh, kan Anda sendiri yang jawab. Kok dialihkan ke saya? Kecuali yang jawab saya. Kan ini pertanyaan dari saya. Anda yang jawab. Anda jawab apa? Anda jawab Tuhan mati. Pertanyaan saya berarti Tuhan mati. Enggak. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu adalah Yesus sebagai kemanusiaan, betul? Betul. Nah, sebagai kemanusiaan itu, Yesus yang manusia itu, apakah posisinya sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Posisinya tetap Tuhan. Nah, itu Anda jawab ya. Anda yang menjawab, betul? Iya.
Oke, berarti posisi sebagai Tuhan itu Yesus mati, betul? Posisi sebagai Tuhan, kemanusiaannya Yesus mati. Loh, posisi manusia itu kan sebagai Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti mati Tuhan. Enggak, Tuhan nggak mati. Bah, macet, hancur lah, habis. Loh, mau ngerti Hancur. pemahaman saya nggak, Bang? Coba saya jelaskan. Hancur. Anda sendiri membantah pemahaman Anda. Jadi kesimpulannya Oh, adalah enggak. Anda sedang membantah pemahaman Anda sendiri. Udah lanjut Bang Handi atau Bang Blender. Udah malas gua kalau kayak gini. Tidak. Macet. Kalau itu kesimpulan Anda. Macet. Anda tidak berusaha memahami pandangan Macet kami, total, Bang. macet total. Udah lanjut. Anda tidak sedang berusaha memahami pandangan kami. Sebenarnya simpel dari pertanyaan aku pertama ya, simpel. Tapi kalian nggak bisa menjawabnya. Pertanyaannya kenapa Tuhan yang laki-laki datang tidak perempuan itu loh. Simpel, pertanyaan yang gampang, tapi susah jawabnya kan? Karena apa? Itulah kalau Tuhan itu ada. Udah aku jawab. Apapun yang coba saya jawabkan, Anda ini nggak mau terima pandangan kami gitu loh. Kan nggak apa-apa beda. Begini, Senetik. Kita ini udah tua. Ya, bukan anak-anak TK, bukan anak sekolah. Udah tua kita loh. Iya. Janganlah kita malu. Apa gini loh. Kita sama-sama macam mana ya? Udah berumur loh, udah berumur kita. Jangan kita jadi bodoh gitu loh. Kadang-kadang kita diskusi di sini kayak macam anak-anak sekolah. 1 tambah 1 berapa? 1. Kan macam mana? Aduh, janganlah kayak gitu. Cobalah, pintarlah Ya, dewasa lah, sedikit. dewasa ya, benar-benar. Ya dewasa lah, jangan kalau ditanya bagus jujur gitu loh, lebih bagus jujur. Udah, itu iman kalian. Kami nggak memaksa. Cuman sekali lagi ya, tadi kan kalian selalu mengatakan Allah. Kami minta tolong sebagai umat Islam, kami memohon sama kalian ya. Kami memohon sekalian kepada saudara-saudaraku agar kita toleransi kita berjalin dengan bagus. Jangan lagi lah kalian pakai nama Allah. Janganlah ya. Coba janganlah kami sebagai apa arti Allah di KBBI kan apa tengok arti kan Allah? kalian dikasih tahu inilah kalian nih dikasih tahu Ini, Bang. baik-baik nggak mau terima. Soal kata Cobalah. Allah, kalau menurut saya kata Allah itu ya, kalau misalnya memang keberatan dengan yang ada di Alkitab tulisan Allah itu, keberatannya boleh sama pemerintah, Bang. Udah kami ajukan ke LAI dan sebagian sudah diganti gitu loh. Izin dulu Pak Benar, nggak ada hubungannya Iya. pemerintah loh, nggak ada hubungannya pemerintah. Iya, karena Allah itu kan juga terserap dalam bahasa Indonesia. Enggak, begitu, Bang. dicabut dulu, nggak ada hubungannya pemerintah. LAI itu merdeka dalam menerjemah, nggak ada intervensi oleh siapapun. Oke, nggak ada hubungannya pemerintah. LAI itu mandiri, merdeka dia menerjemah. Lanjut. Makanya LA itu menerjemahkan mengikuti terminologi yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Enggak. Salah itu. LAI menerjemah itu berdasarkan original teks, bukan berdasarkan selera. Paham? Tapi kan dikontekskan. Nggak bisa, itu namanya nipu. Oh enggak, Bang. Nggak bisa bro. Menerjemah itu sebagai orang yang merdeka, berpikir cerdas, harus berdasarkan original teks, menerjemah dengan jujur, pakai keilmuan. Itulah gunanya sekolah, bukan berdasarkan tipu-tipu. Begitu bro. Paham? Iya, memang nggak Maaf, pintar kalau paham. Setuju, Lanjut Bang Lender, udah paham dia. Iya, toh kalaupun ini nanti berubah, udah diajukan. Kalaupun berubah ini kan sudah menjadi kebiasaan kalian. Karena kalian pedoman kalian bukan kitab, tapi pendeta. Jadi dari sekarang sama-sama kita, ayo. Toh itu kan Tuhannya kami. Kalian kan nggak mengganggu keimanan kalian kalau itu udah berubah. Apa nggak ganggu kan? Nggak kan? Ya udahlah, demi untuk kebersamaan. Ya udah kalian nggak usah pakai Tuhan kami itu. Karena kalian nggak bisa buktikan itu Tuhan kalian, Allah itu. Di Itu loh. KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Ya, oke. Kan sama kan? Dengan di Bible kalian kan? Mana duluan Kristen atau Islam? Jangan ke situ, jangan Ya ke situ. udah, itu aja intinya. Gini. Original teksmu kan bahasa Yunani, oke?